Jauh ke depan Fahrudin yang 7. Tidak offside Fahrudin. Tantan. Run yang cukup cermat dari Tantan tadi. Bokai di Foda yang 7. Off the line. Sebuah upaya heading tadi masih bisa dihalau oleh lini pertahanan Persisam Samarinda. Belum berakhir serangan kali ini dari Sriwijaya FC. Ponario Asaman. Tanggung tadi umpan dari Ponario. Memberikan bagi Diogo. Betul, Dik. Pangan mencoba memberikan instruksi kepada para anak asuhnya. Sumardi, sebuah crossing berbahaya dan sebuah heading tadi dari Aldair. Crossing berada di samping dari gawang Rifki. Crossingnya cukup baik sampai tadi mengarah kepada Aldair Makatindo. Namun karena mendapatkan gangguan sehingga akhirnya Aldair tidak bisa maksimal melakukan tendang atau heading dengan bebas. Ya, gangguan dari Abdul Rahman tadi. Robi kali ini mencari pergerakan lagi-lagi dari seorang Bayu Gatra dengan sangat baik dan professional foul tadi dari Abdul Rahman nampaknya yang sudah kalah speed dengan Bayu Gatra. Dan kartu kuning harga yang sangat pantas didapat oleh Abdul Rahman. Kita lihat kecepatan yang dimiliki oleh Bayu Gatra, speed pendeknya sangat mumpuni sekali sehingga seorang Abdul Rahman akhirnya tertinggal dan harus menarik baju dari Bayu Gatra. Memiliki kecepatan lagi-lagi menjadi salah satu kunci dari pemain muda Bayu Gatra. Dan kemampuannya untuk memberikan umpan. Taufik Kasrun menuju tantangan dan terlepas Tantan kali ini. Ya, cepat sekali kita Usman Pribadi keluar dari gawangnya untuk bisa memotong bola dari kaki Tantan tadi. Harus lebih diperbanyak lagi umpan-umpan crossing seperti ini menjadi variasi bagi serangan Sriwijaya FC dan langsung menyulitkan Robi tadi. Sedikit kontak namun Tantan, pemain yang sangat jujur, tidak langsung terjatuh tadi. Betul. Duel 50-50 walaupun ada melebar kepada Boakai Edi Fodai. Cukup keras tadi kontak terjadi. Taufik Kasrun dengan pemain pengganti Wahyu. Kartu kuning langsung diberikan oleh wasit. Menjaga konsistensinya sejak babak pertama tadi. Iya, cukup keras tadi kita lihat bagaimana tadi Wahyu menghentikan laju dari Taufik Kasrun yang sepertinya mengenai bagian ulu hatinya, mengalami sedikit gangguan di pernapasan nampaknya. Ini dia. Ya. Cukup keras memang. Ya. Posisi jatuh nampaknya dari Taufik Kasrun yang tidak sempurna tadi. Ya, cukup keras memang. Adaptasi yang memang kadang-kala juga setiap pemain berbeda-beda. Ada yang mungkin cepat. Kesalahan di lini pertahanan Pierre Yangka tadi hampir saja miskomunikasi dengan penjaga gawang Usman Pribadi. Ya, lagi-lagi dengan seorang diri saja pun Tantan memang sangat merepotkan. Ya. Pertahanan dari Persisam hampir saja Pierre Yangka melakukan kesalahan dengan melepas bola tadi. Mengharapkan memang dan hampir handball saya pikir betul. tadi. Sudah di luar kotak wasit. Seperti indirect free kick ya. Indirect free kick. Indirect free kick. Ya. Ini dia. Ini pelanggaran yang dilakukan tadi. Ya, jelas memang ada pelanggaran mengenai tangan nampaknya bola dan juga Tantan mendapatkan kontak dari Usman Pribadi. Satu kesempatan bagi Sriwijaya untuk bisa mencetak gol dan memang dulu kan. Tentunya akan semakin menarik pertandingan ini apabila Sriwijaya mampu mengakhiri ini. Momen yang sangat krusial bagi Persisam untuk menjaga keunggulan 1 gol mereka. Hampir seluruh pemain berada di dalam kotak penalti. Mencoba memproteksi dan tidak memberikan sudut tembak bagi para pemain Sriwijaya FC. Ponario memimpin komite untuk melakukan rapat sebentar sepertinya. Boakai Edi Fodai juga di sana dan juga Mahia di Pagabean. Sebuah dorongan Boakai Edi Fodai membalas gol bagi Sriwijaya FC 1-1. Ya, kita lihat tidak banyak peran dari Fodai memang di babak pertama tadi, dan di sini kita lihat dengan set piece yang memang dimiliki oleh Sriwijaya atas kesalahan dari Usman Pribadi tadi. Tendangan indirect yang dilakukan oleh Ponario memberikan kepada Fodai, dan ini dia satu selebrasi yang cukup unik dengan menggunakan belangkon. Mereka menari bersama dengan coach Asar tadi. Kita akan lihat bagaimana tayang ulang tendangan yang cukup keras dari Fodai ini dia. Ya, sangat keras sekali, tidak bisa diantisipasi oleh Usman Pribadi. Nampaknya ada sedikit ruang bergerak tadi Yangka dan juga Ferdinand sehingga mengekspos penjaga gawang Usman Pribadi dari posisi sentral. Tembakan kencang tadi. Ya. Tidak dapat dihalau, Dengan adanya
perubahan atau pergeseran pemain pagar. Iya. Ini yang membuat ada celah bagi Podai untuk bisa mencetak gol. Ini dia. Kita lihat bagaimana para official dari Sriwijaya yang antusias sekali menyambut gol yang dicipi merah. Skenario pertandingan langsung berubah ketika gol balasan sudah diciptakan oleh Sriwijaya FC kali ini dengan mental sang juara. Sriwijaya berupaya untuk unggul setelah mendapatkan gol balasan tadi. Tidak ingin mengendorkan serangan. Karena mereka tahu betul para pemain Persisam sedang dalam keadaan tegang dan resah. Ya, Robe di sini dianggap melakukan pelanggaran. Oh, iya. Sangat keras. Ya. Dan satu pelanggaran yang sangat tepat. Kita lihat di sini wasit memberikan sangat keras dan sangat tidak pantas. Kalau kita lihat tadi Nelson Kone melakukan protes terhadap wasit karena memang jelas pelanggaran ini di depan wasit Dodi. Membalikkan keadaan. Diogo, oh lagi-lagi gaya goalkeeping yang cukup riskan dari Usman Pribadi tadi. Ya, hampir saja kita lihat kembali karena lapangan yang begitu licin sehingga bola memantul dan agak sedikit sulit untuk ditangkap oleh Usman Pribadi. Namun masih beruntung Usman mampu menangkap bola. Melebar kepada Bayu Gatra, menekan dari sisi sebelah kanan pertahanan Sriwijaya FC kerjasama dengan Kone. Tembakan kencang yang lagi-lagi masih berada di samping gawang dari Rifki tadi. Upaya dari Kone. Iya, memang ada blocking tadi yang dilakukan oleh para pemain Sriwijaya. Di sini kita lihat mendapatkan sodoran dari Bayu Gatra dan ini dia tendangan masih mengenai kaki. Babak kedua, Persisam Samarinda tidak ingin begitu saja menyerah di tangan sang juara Indonesia Super League Sriwijaya FC, menunjukkan segala kemampuan mereka. Dalam tekanan Diego tadi, Sumardi coba lepaskan tembakan, beruntung masih ada Abdurrahman. Kemelut di kotak penalti, Ferdinand Sinaga luar biasa terbas Kone. Gol yang sangat spektakuler, terutama dari kemampuan Ferdinand Sinaga. Dengan semangatnya memberikan ruang tembak bagi Kone, merubah kedudukan 2-1 dan kejutan itu belum berakhir, Saudara Huta Barat. Iya, kita lihat memang dengan kecerdikan dari seorang Ferdinand Sinaga meliuk-liuk di kotak penalti dan kita lihat memberikan keuntungan bagi seorang Kone yang berdiri sangat bebas dan melakukan tendangan yang tidak begitu keras namun cukup untuk bisa menggetarkan gawang dari Rifki Mokodopit untuk yang kedua kalinya. Kita lihat di sini bagaimana begitu antusiasnya para pemain dari bench yang menyambut gol yang diciptakan oleh Kone. Ini dia sosok dari seorang pemain yang baru saja dibeli oleh Persisam. 2 gol diciptakannya. Luar biasa. Ya, ini dia sangat menarik. Betul. 1-2 sentuhan dan dimulai dengan gerakan dari seorang Ferdinand Sinaga. 4 pemain dan ini dia. Onside memang dan bam, gol. Begitu baik dari seorang Kone. Bagi anak-anak yang sedang menyaksikan partai final malam hari ini, lihatlah aksi fenomenal dari Ferdinand Sinaga. Kerja keras dan kemauan. Kembali, tanggung tadi beruntung, masih bisa digapai. Fandi Mohtar, free Tantan. Sayang sekali. Masih dapat diselamatkan upaya tadi dari Tantan. Ya, kita melihat half volley dari Tantan memang sangat baik. Dengan crossing dari Fandi Mohtar. Sangat berkelas dan ini dia tendangan. Namun sayang sekali masih bisa dimentahkan karena terlalu tepat. Ada jangkauan Usman Pribadi. Upaya spektakuler, tendangan dari Tantan dan jelas belum melewati garis tadi. 2 kali di babak kedua ini Taufik Kasum melepaskan crossing dan keduanya mengancam gawang dari Usman Pribadi. Memasuki menit akhir di waktu normal, pelanggaran nampaknya terhadap Fandi. Berbicara kepada beberapa wartawan kemarin, Kashar tadi memang tidak menargetkan untuk juara, namun dia lebih memilih untuk memberikan playing time kepada para pemainnya untuk membiasakan terhadap suasana kompetisi yang akan berlangsung nanti. Dan mungkin itu juga salah satu alasan Coach Kashar tadi memberikan kesempatan kepada Rifki Mokodopit. Mahyadi cukup berbahaya. Sangat fenomenal, mental juara berbicara dan Tantan memberikan bukti bahwa Sriwijaya FC memang adalah juara bertahan yang memiliki mental untuk selalu fight back terhadap tekanan-tekanan yang terjadi. 2-2, drama belum usai.
Iya, kita sudah membahas tadi bagaimana seorang Tantan, pemain yang tidak kenal menyerah walaupun timnya tertinggal. Ya. Dan memang kembali Tantan membuat satu perubahan. Nyambut crossing dari Mahyadi tadi, dari bola set piece. Dan Tantan kembali bisa menyamakan kedudukan, sehingga akan memaksakan mungkin pertandingan ini harus dilangsungkan dengan extra time. Ini dia tendangan dari Mahyadi sangat baik dan memang sangat onside. Bam, heading tidak terlalu keras namun cukup menusuk gawang, masuk di sudut kiri gawang dari Usman Pribadi yang kita lihat tidak ada gerakan sedikit pun. Ya. Hanya melihat gol yang masuk ke gawangnya. Ini dia. Dua pemain yang terlepas begitu saja, V. Ada Fandi dan juga Tantan di sana. Luar biasa sekali. Dan kita lihat bagaimana Asar tadi. Yes! Kita lihat tadi bagaimana dia kembali bergoyang. Dan ini kita lihat bagaimana para pemain Sriwijaya yang tanpa mengenal lelah untuk terus. Ya, ini dia kembali. Hati-hati. Peluang. Ada Buakai Fodai kali ini. Akhirnya ini. Terlepas. Fahrudin. Cukup terbuka Fahrudin. No. Lagi-lagi. Penangkapan yang tidak lengket namun masih dapat menghalau upaya dari Fahrudin tadi. Heading tidak sempurna dari Taufik Asrun. Peluang kembali dari kaki Kone. Diamankan Abdurrahman. Wasit Dodi melihat jam tangan. Belum menimbulkan peluitnya Bayu Kone kali ini. Terlepas dari penguasaan Kone, Dian Irawan, Bayu Gatra kembali. Umpan dari Bayu Gatra dibuang tadi oleh Taufik Asrun. Drama belum berakhir di kotak penalti dari Sriwijaya FC. Ponario berusaha mengamankan backline dari Sriwijaya FC. Play on. Emmanuel Patwa mengingkah ini menjadi serangan terakhir bagi Laskar Wong Kito. Buakai Fodai begitu menegangkan akhir pertandingan final malam hari ini. Dan mitra sepak bola berakhirlah normal time. Dan skor sama ketat 2-2. Gol balasan yang sangat dramatis diciptakan Tantan di menit ke-91. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana.